Ya, pemirsa masih di IDX Season Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Teh Heritia Wicaksana, Technical Analis MNC Sekuritas. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, tampaknya pertambangan batubara masih direkomendasikan dan masuk ke dalam saham pilihan untuk perdagangan esok hari. Di antaranya adalah ITMG lebih direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 38.400, resistennya hingga 42.050. Kemudian rekomendasi yang sama juga untuk INDF dengan supportnya di 6.150, resistennya di 6.425. Kondisi berbeda untuk DOIT dari pertambangan batubara lainnya, lebih ke arah spekulatif buy, supportnya di 350, kemudian resistennya hingga 372. Sementara buy on weakness untuk BIR di 1.500 hingga 1.625. Empat saham pilihan yang direkomendasikan ada ITMG, INDF, DOIT, kemudian juga ada BIR, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Teh Heritia Wicaksana, Technical Analis MNC Sekuritas. Pak Didit, kita lanjutkan kembali empat saham pilihan yang direkomendasikan. Tadi juga sempat kita singgung secara sektoral dari komoditas batubara. ITMG tampaknya menjadi salah satu pilihan Anda ini. Pertimbangan merekomendasikan ITMG, Pak Didit. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan ITMG saat ini sebenarnya sedang menguji area resistennya ya. Area resisten terdekat di 42.050. Dengan hari ini volume pembeliannya pun juga cukup meningkat, cukup besar begitu, dengan pergerakan dari MACD dan stokastik yang masih berpeluang untuk melakukan penguatan. Di mana kalau kita lihat sinyal MACD-nya ini sedang menguji ke area positif, dengan stokastik juga yang masih berpeluang untuk menguji ke area overbought-nya begitu ya. Namun demikian tetap dijaga untuk area support terdekatnya nanti di 40.700 untuk pergerakan ITMG, dan support yang cukup krusial ada di 38.400. Selama masih terjaga di atas kedua area support tersebut, maka nampaknya ITMG masih berpeluang untuk menguat, paling tidak nanti targetnya 42.350 sampai ke 43.800 terlebih dahulu begitu. 43.800 ini target sampai dengan akhir tahun tidak, Pak? Kemungkinan bisa untuk menjadi target di akhir tahun untuk pergerakan ITMG. Baik, dari ITMG kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari konsumer, INDF, buy on weakness, 6150 hingga 6425. Analisis teknikalnya untuk INDF, Pak Didit. Oke, kalau untuk INDF, kebetulan di hari ini bergerak menguat ya, dan muncul adanya volume volume pembelian dari Indofood sendiri. Dapat kita cermati dari sisi stokastik ini sudah golden cross di perdagangan hari ini, dan berpeluang untuk menguat menguji di area netralnya. Tetap cermati untuk pergerakan dari Indofood dengan area support terdekat 6250 dengan support krusialnya di 6150. Selama tidak break di atas di bawah kedua area support tersebut, maka pergerakan INDF nampaknya masih berpeluang menguat, paling tidak menguji 6425 hingga ke area 6550 terlebih dahulu. Dan kebetulan hari ini pergerakan Indofood lowest-nya ini masih tertahan oleh level MA60-nya. Jadi nampaknya akan ada peluang penguatan terlebih dahulu di pergerakan Indofood begitu. Sebelumnya di perdagangan Juli ini, Pak Didit, Ya. INDF sempat menguat ke level 7.200-an. Dengan posisi saat ini, bagaimana prospeknya untuk menuju lagi ke level tersebut dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun, ataupun mungkin paling tidak sampai dengan kuartal pertama di 2023 nanti? Oke, kalau untuk hingga akhir tahun 2022 ini kami memperkirakan paling tidak pergerakan Indofood nanti paling tidak nanti menguji di area 6550 terlebih dahulu ya. Kemungkinan untuk mencapai di area 7.200-an bisa tercapai di area kuartal 1 atau kuartal 2 2023 begitu. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa. Lagi-lagi dari pertambangan batubara ada DOIT, ditutup di level 360. Sesi kedua hari ini menguat di 1,69%. DOIT direkomendasikan spekulatif buy ini. Pertimbangan spekulatif buy untuk DOIT, Pak Didit, apakah memang dari sisi profil risiko masih belum cukup mumpuni ini, sehingga spekulatif buy untuk posisi DOIT saat ini lebih direkomendasikan? Betul sekali, karena kalau kita lihat pergerakan DOIT, sebetulnya ini meskipun sama-sama emiten batubara gitu ya, tambang batubara, namun pergerakannya
cenderung untuk sedikit lebih berbeda dibandingkan emiten-emiten batubara yang lainnya. Maka dari itu, karena masih dekat di level supportnya di area 350, kami merekomendasikan untuk spekulatif buy terlebih dahulu, karena selama tidak break dari 350, maka ada kesempatan nanti DOIT untuk menguji ke area resistennya terdekat di 372 hingga ke 388 terlebih dahulu. Dan dapat kita cermati, di pergerakan hari ini stokastiknya sudah golden cross dan sedang menguji di area netralnya, jadi nampaknya masih ada peluang sedikit penguatan dari DOIT untuk menguji area resist terdekat di 372 gitu. Dari sisi tren, arahnya kemana untuk DOIT, Pak Didit? Sempat menembus ke level 600-an begitu, namun dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari perdagangan Juli sampai dengan November, itu cukup stabil bergerak di 300-an hingga di 400 saja, Pak Didit. Oke, kalau kita lihat dari sisi tren sebenarnya ini masih dalam fase downtrendnya ya, karena belum break dari area support, area resist yang cukup kuat di area 460-an. Karena kalau break dari 460, maka ini terjadi perubahan fase gitu ya, sudah menjadi uptrend kembali, sehingga DOIT nanti akan menguji di area 520 hingga 560 terlebih dahulu, begitu. Sampai kapan itu, Pak, target untuk menembus ke 500-an? Oke, untuk ke 500-an ini kan karena emiten dari batubara tergantung dari harga komoditasnya ya. Kami melihat paling tidak nanti di Februari ya, paling tidak untuk DOIT hanya akan menguji di level 400-an terlebih dahulu hingga ke area 460, karena secara seasonal pergerakan batubara ini hanya mungkin menguat di area musim dingin terlebih dahulu, seperti itu. Baik, dari DOIT kita beralih ke saham pilihan yang terakhir atau yang keempat, ada Bird, pemirsa, direkomendasikan buy on weakness. Ini saya juga sudah cukup lama ini, Pak Didit. Cukup jarang juga analis merekomendasikan untuk saham Bird ini. Pertimbangan Anda untuk merekomendasikan Bird, tapi lebih ke arah buy on weakness, Pak Didit? Betul, karena kalau kami melihat selama Bird tidak menembus di area support ya di 1.500, maka pergerakan Bird ini masih berpeluang untuk menguji di area resisten 1625, karena kalau break dari resistennya, maka cukup menarik untuk pergerakan Bird ini menguji di area 1720 terlebih dahulu ya. Dan kita melihat dari sisi volume, masih di pergerakan 2 hari belakangan ini masih didominasi dengan adanya volume pembelian, meskipun kalau kita lihat dari sisi MACD dan stokastik yang masih relatif cukup sideways di pergerakan Bird. Sebetulnya untuk pergerakan Bird ini sedang berada di awal-awal fase uptrend ya. Dan kalau kita lihat secara historis, secara besarnya pergerakan Bird ini masih cenderung sideways yang cukup besar begitu. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada ITMG, YNDF, kemudian DOIT, dan terakhir ada Bird. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Didit, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Kita akan coba bahas Astra Internasional terlebih dahulu, Pak Didit. ASII, ada 2 penanya yang masuk ini. Saya akan coba bacakan. Yang pertama, Bapak David ini dari Papua, Pak Didit, cukup jauh. Saham ASII sudah masuk di 6.050. Tampaknya level penutupan hari ini, Pak Didit. Pandangan ke depan sampai dengan akhir tahun dan mau tanya dari posisi resistennya. Nah, pertanyaan untuk ASII juga ditanyakan oleh Bapak Susilo yang ada di Blitar. Apes hari ini terseret Gotoh, kemudian punya ASII juga ini untuk jangka menengah, Pak Didit. Silakan, Pak, untuk Astra Internasional. Oke, kalau kita lihat pergerakan Astra di hari ini masih didominasi dengan volume penjualan yang cukup tinggi ya, terkoreksi 2,8% di levelnya 6.050. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan Astra sendiri secara teknikalnya, secara indikator MACD dan stokastik ini juga belum mendukung adanya tanda-tanda pembalikan arah atau tanda-tanda penguatan. Maka dari itu nanti untuk pergerakan Astra dapat dicermati kembali di level support berikutnya di 5.825 dengan level resistnya di 6.275 terlebih dahulu. Dan waspadai karena untuk pergerakan Astra di hari ini, lowest-nya ini sudah menguji di area supportnya ya, di area 6.000. Karena kalau break dari 6.000, maka area 5.825 ini akan diuji. Untuk ASI sendiri, nanti dapat untuk buy on weakness terlebih dahulu atau untuk average down, dengan mencermati support di 5.825 dan resist di 6.275 begitu. Oke, target sampai dengan akhir tahun, Pak.
Target untuk akhir tahun selama tidak break dari 5825, maka kami perkirakan area 6275 hingga area 6550 Baik. ini dapat dicapai untuk ASI. Kebetulan ada Sela di Bekasi ini Pak Didit baru berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Kebetulan juga menanyakan saham ASI, tapi entry-nya di level yang lebih atas ini 6.200 masuk Pak, 6.250 dengan pelemahan yang terjadi ke 6.050 di hold atau rekomendasinya averaging down tidak Pak Didit? Bisa untuk averaging down nanti di area sekitar 6 ribuan ya hingga ke 5.900 terlebih dahulu. Oke, baik. Jawaban untuk Sela yang ada di Bekasi, ada David di Papua, kemudian juga ada Papa Susilo di Blitar. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Didit. Saya akan coba bacakan. Selanjutnya ada BRMS, Pak, sampai akhir Desember 2022. Potensi rebound seperti apa? Sudah ambil posisi di 238? Pertanyaan dari Ibu Liana, Surabaya. Oke, untuk BRMS sebenarnya pergerakannya masih relatif cukup sideways ya, karena belum mampu untuk break dari level resistennya di area 193 dengan area supportnya nanti di 166. Selama tidak break dari 166, maka kami perkirakan pergerakan BRMS masih berpeluang untuk menguat, paling tidak nanti untuk menguji 193 hingga base case skenario-nya mencapai di area 220 terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat dari stokastiknya juga cukup menarik karena ini ada peluang untuk adanya golden cross di stokastik dan untuk menguat menguji di area netral untuk pergerakan dari BRMS. Begitu. 238 nyangkutnya cukup jauh Pak Didit dengan penutupan hari ini di 179. Oke, untuk karena nyangkutnya di 238 mungkin nanti dapat untuk average down terlebih dahulu di kisaran nanti di 176 hingga penutupan hari ini ya di 179 seperti itu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba bacakan ini, saya akan coba cek terlebih dahulu. Tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Saya akan coba cek dari pertanyaan sebelumnya. Oh iya, ternyata ini Bapak Joni dari Jakarta, Pak Didit. Antam Ya. baru ingin masuk nih Pak. Direkomendasikan tidak Pak Didit untuk Antam, support dan resistennya? Oke, untuk Antam ini cukup menarik ya pergerakannya dengan level supportnya nanti di 1910 karena Antam sudah menutup gap area yang berada di 1915 ya. Support 1910 dengan area resist terdekat di 1975. Karena kalau kita lihat dari stokastik dan MACD-nya ini sudah relatif menyempit dan adanya peluang untuk golden cross di Antam sendiri. Silakan kalau nanti untuk area pembeliannya ini dapat diantrikan di area 1940 sampai 1950 terlebih dahulu untuk pergerakan Antam. Oke. Dengan target 1990 begitu. Baik, penutupan hari ini di 1965 menguat di 2,61%. Selanjutnya kita ke Medan, ada Bapak Mahmudin Siregar. Terima kasih sudah bergabung. Menanyakan saham BBNI, Pak Didit, sampai dengan akhir tahun sudah punya di 7.700. Analisis Anda, target akhir tahun untuk BBNI. Oke, BBNI hingga target akhir tahun hari ini menguat cukup lumayan 1% ya, disertai dengan volume pembelian yang cukup tinggi. Kalau kita lihat dari sisi MACD dan stokastiknya cukup menarik, MACD sudah menyempit dan berpeluang untuk adanya golden cross, jadi nanti dapat dicermati area resisten sekaligus target di 9475 dan selanjutnya di 9.700 terlebih dahulu untuk pergerakan dari BBNI begitu. Baik, sebelumnya kita ucapkan selamat terlebih dahulu Bapak Mahmudin Siregar dari Medan, tampaknya ambil di level bawah ini Pak Didit di 7.700-an. Betul, di 7.000 ya. Ya, selamat sekali lagi dan selanjutnya kita akan coba jawab pertanyaan dari Irfan dari Kota Serang ini Pak Didit. Mohon analisisnya untuk MTEK Pak, MTK apakah bagus untuk jangka panjang tidak Pak Didit? Oke, untuk emiten MTEK ya, Elang Mahkota Teknologi ya. Kalau untuk emiten MTEK sendiri ini terkoreksi cukup dalam dari tanggal 22 November hingga hari ini dan kami melihat untuk pergerakan MTEK akan menguji di area 1375 hingga ke area 1240 terlebih dahulu. Ya. Jadi mungkin untuk MTEK dapat dihindari terlebih dahulu wait and see sehingga nanti ada pembalikan arah untuk MTEK. Oke, belum direkomendasikan untuk sementara. Terakhir ada Bapak Budi dari Semarang, Pak Didit. Waskita, Pak, kenapa turun terus? Mohon analisis teknikalnya. Bisa average down di level berapa ini? Tapi sayang sekali tidak menyebutkan entry levelnya, Pak Didit. Oke, kalau untuk Waskita sebetulnya memang masih berada pada fase downtrend-nya yang cukup berat ya. Dan hari ini penutupannya di 440
sehingga akan menguji di rentang supportnya di 432 hingga 436. Waspadai karena kalau break dari area tersebut maka 350 ini akan dicapai oleh pergerakan dari waskita. Dari indikator pun juga cenderung kurang cukup baik karena masih belum ada tanda-tanda penguatan dan masih banyak didominasi oleh tekanan jual dari waskita sendiri, begitu. Baik, jawaban untuk Pak Budi dari Semarang menanyakan saham waskita hari ini koreksi di 1,79%, ditutup di level 440. Waktu kita cukup terbatas, Pak Didit. Pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Didit, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David, sehat Baik, selalu. ada Bapak T. Herditya Wicaksana, Technical Analyst MNC Sekuritas, dan akhirnya saya David Sanaoval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.